Salam, selamat pagi dan selamat beribadah. Kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan untuk berkatnya sepanjang minggu yang lalu kita merasakan pimpinan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 dengan tema berjuang sampai detik terakhir. Kita harus berjuang sampai detik terakhir. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma bagi 8 ayat 28 dan 29. Saya baca untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Tuhan, berkayalah lewat Roh Kudus-Mu, urapi semua kami. Bila kebenaran firman-Mu disampaikan, Tuhan Yesus, kepada kami semua, kerana hati kami yang terbuka untuk firman-Mu, hati kami yang haus dan rindu dan lapar ke firman-Mu, Tuhan, kami bukan hanya mendengar, kami mengerti dan akan melakukan firman-Mu dari sisa hidup kami, Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, satu hal yang harus kita sadari adalah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya ketika manusia hidup di dalam dosa, hidup manusia di dalam kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Allah, kita ditebus oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya, kita sudah dibayar, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita dibeli dengan darah Yesus, darah yang tanpa cacat dan tanpa celah. Dibeli dengan darah Yesus, ditebus dengan darah Yesus, kita dilepas dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan, haleluya. Dari itu kita sedia maklum, ketika kita ditebus, berarti kita telah kembali menjadi milik Allah. Amen. Setelah kita kembali menjadi milik Allah, yang harus kita lakukan adalah berjuang sampai detik terakhir untuk mencapai rencana Allah ketika manusia dicipta. Apakah rencana Allah ketika manusia dicipta? Rencana Allah ketika manusia dicipta adalah serupa dan segambar Allah. Betapa istimewanya kita. Jadi inilah target kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh menggunakan kesempatan dari sisa hidup kita di dunia ini hanya untuk menikmati dunia ini dan segala kesenangannya. Detik terakhir untuk mencapai standar kehidupan yang Allah kehendaki bagi kita semua, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Sebab sisa hidup kita di dunia ini sungguh singkat. Kita harus sadar itu, kita harus ingat itu. Jika dengan sisa hidup ini kita tidak bersungguh-sungguh berjuang untuk mencapai standar menurut rupa dan gambar Allah, maka pengorbanan Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia. Artinya hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Tidak menurut rupa dan gambar Allah, artinya tidak akan diterima di kerajaan
Allah. Oleh sebab itu, selagi kita hidup di dunia ini, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan dari sisa hidup kita untuk berjuang sampai detik terakhir, untuk mencapai standar yang Allah kehendaki, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Kita harus benar-benar berjuang sampai detik terakhir untuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Hal ini harus menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita, dan hal ini harus kita kerjakan dan selesaikan sampai detik terakhir. Amen. Jadi kita sudah mengerti hidup kita sebagai orang yang percaya yang telah ditebus. Sasaran hidup kita, target hidup kita adalah serupa, segambar dengan Allah. Jadi dari itu kita harus berjuang sampai detik terakhir. Jadi apa yang harus kita perjuangkan sampai detik terakhir agar rencana Allah digenapi di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita perjuangkan adalah berjuang menjaga hati tetap bersih. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tanpa kita sadari, seringkali kita tidak menghargai hidup yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya, kita juga tidak peduli bahwa hidup yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kenapa begitu berharga? Karena kita harus menjadi pribadi seperti Allah kehendaki, bukan menjadi pribadi seperti yang kita kehendaki. Menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Inilah kerinduan hati Allah. Jadi perjuangan untuk berkenan di hadapan Allah seharusnya menjadi satu-satunya agenda yang harus kita utamakan lebih dari apapun selama kita hidup di dunia ini. Kita hidup hari ini untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup sesungguhnya bersama Bapa di kerajaan surga. Kita tidak akan pernah mempersia-siakan kesempatan yang begitu berharga yang kita miliki saat ini, yang Allah berikan kepada kita. Sebab di balik kematian nanti, tidak semua orang akan dapat masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya bersama Bapa di kerajaan surga. Tidak semua orang akan diterima di kerajaan Allah. Inilah sebuah peringatan yang begitu penting untuk kita semua. Sebab yang masuk ke dalam dan diterima ke dalam kerajaan Allah hanyalah orang percaya yang berjuang menjaga hatinya tetap bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ya, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi sisa hidup kita di dunia ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk sungguh-sungguh berjuang menjaga hati tetap bersih. Ya, sebuah kesempatan untuk mengubah diri menjadi pribadi yang Allah kehendaki, menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepada Allah. Sebab jika kita tidak dapat menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepada Allah, kita tidak akan diterima masuk di dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak diterima masuk di dalam kerajaan Allah, maka mereka harus menerima kenyataan pahit dan mengerikan bahwa mereka akan dibuang ke dalam kebinasaan kekal, dibuang ke dalam neraka. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang tersebut. Kita harus menghinakan diri agar hal tersebut tidak terjadi di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu kita harus berjuang menjaga hati tetap bersih. Karena dari situ terpancar kehidupan. Biarlah kehidupan yang terpancar di dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita benar-benar tidak bercacat dan mencela di hadapan Allah. Kita harus serius berjuang untuk menjaga hati tetap bersih. Sungguh-sungguh untuk memeriksa hati kita agar tidak tersimpan sampah yang dapat merusak hidup kita, yang dapat menghancurkan masa depan kita. Banyak orang percaya yang tidak menyadari akan hal ini. Orang percaya lalai berjuang, bahkan meskipun tahu sengaja tidak mau berjuang menjaga hati tetap bersih, sehingga hati orang percaya dilimpahi dengan segala macam sampah duniawi. Hasilnya yang keluar dari hidup orang percaya adalah bau sampah yang sangat busuk, bukan bau harum Kristus yang keluar dari kehidupan orang percaya. Ini yang menyedihkan Allah. Ya, maka Paulus mengajar kita yang harus keluar dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bau harum Kristus, bukan bau sampah yang membusuk. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaran kami, Ia menyebabkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Sedangkan kita selama ini bahwa Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Bagaimana caranya? Allah selalu membawa kita di jalan kemenangannya dengan perantaran kita yang menyebabkan keharuman pengenalan akan Dia. Ingatlah bahwa bagi Allah kita adalah bau harum dari tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya. Jadi tanpa perjuangan untuk menjaga hati tetap bersih adalah mustahil bau yang harum dari Kristus nyata dari kehidupan kita. Mustahil. Saudara, kita betapa rindunya Allah dengan perantaran kita yang menyebabkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di tempat gereja, di mana-mana. Dari itu, jadilah orang percaya yang menyebabkan keharuman pengenalan akan Kristus. Jadilah orang percaya yang benar-benar berjuang menjaga hati tetap bersih. Berdoalah seperti pemazmur, selidiki aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow. Inilah ungkapan hati dari orang-orang percaya yang benar-benar berjuang menjaga hati tetap bersih. Orang percaya yang benar-benar mencintai dan merindukan kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita periksa diri kita dengan jujur dari sisa hidup kita yang ada di dunia ini. Berapa sering selama ini kita berdoa berkata kepada Allah, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah di jalan yang kekal. Seberapa sering kita meminta Allah untuk menyelidiki diri kita dan mengenal hati kita. Begitu banyak orang percaya tidak pernah meminta kepada Allah untuk menyelidiki hati dan mengenal diri. Kenapa? Karena
sudah terbiasa mengisi penuh bejana hati dengan segala hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging yang menyesatkan. Hal inilah yang membuat orang percaya tidak jujur dengan Allah dan takut berkata kepada Allah, "Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku." Yang berani berkata demikian hanya orang percaya yang benar-benar berjuang menjaga hati tetap bersih. Ya. Jadi janganlah membiarkan hati kita terus dicemari dengan hal-hal yang merosak dan menghancurkan masa depan kita. Jangan lagi mengisi hidup dengan iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati, pasti ada amarah. Di mana ada iri hati, pasti ada dengki. Di mana ada iri hati, pasti ada kebencian. Di mana ada iri hati, pasti ada dendam. Dan pasti ada akal kepahitan. Dan segala yang tidak dikehendaki Allah pasti tersimpan di situ. Jika hal tersebut memenuhi hati kita, ya, di situ kekacauan dan segala macam perbuatan jahat pasti terjadi. Bagi kita yang sungguh-sungguh berjuang menjaga hati tetap bersih, yang jemaat Tuhan yang kasihi, kita tidak mengisi hati kita dengan segala kecemaran, hati yang penuh dengan dosa. Jadi karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Yang kedua, berjuang menjaga pikiran tetap bersih. Pikiran yang jahat, yang kutuk, yang khawatir, dan segala macam pikiran yang berdosa dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, serta apa yang kita percayai di dalam hati. Pikiran kita boleh dipenuhi dengan pelbagai hal yang buruk bila kita tidak menjaganya dengan baik-baik. Pikiran kita juga boleh dipenuhi dengan hal-hal yang baik bila kita berjuang menjaga pikiran kita untuk tetap bersih. Maka Paulus menasihati kita dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan dikasihi, di dalam menjalani hidup ini, pikiran kita harus selaras dengan pikiran Kristus Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu, pikirannya selaras dengan pikiran Bapa di surga. Sehingga setiap kata perkataannya, setiap perbuatannya, setiap tindakannya, semuanya selaras dengan Bapa di surga. Di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia, Yesus tidak memiliki pikiran yang berkeinginan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena yang Yesus pikirkan, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang Yesus pikirkan ketika Dia hidup di dunia ini. Pikiran seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, mati di kayu salib menebus dosa kita. Jika kita tidak memiliki pikiran seperti Yesus,
melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan-kerjaan Allah, mustahil kita dapat melakukan kehendak dan menyelesaikan kerjaan Allah di dunia ini. Yesus karena pikirannya selaras dengan Bapa di surga, makanannya ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan misinya, mati di kayu salib menebus dosa kita. Di jemaat Tuhan yang dikasihi, adalah sangat berbahaya jika pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Kristus Yesus. Kita tidak akan dapat menjaga pikiran kita dengan baik, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang kotor, yang jahat. Contoh, manusia pertama jatuh dalam dosa karena pikiran mereka tidak selaras dengan pikiran Allah. Mereka tidak menjaga pikiran mereka, sehingga pikiran mereka dapat dipedaya dan disesatkan oleh iblis. Hasilnya mereka melanggar perintah Allah, berani melakukan pelanggaran. Itulah akibatnya. Maka Paulus menasihatkan kita, 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa dipedayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Apa yang terjadi kepada Hawa, Paulus tidak mau hal itu terjadi kepada kita. Jika pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Kristus, pikiran kita akan mudah sekali dipedaya dan disesatkan oleh iblis dengan segala kelicikannya. Bila pikiran kita sudah sesat, kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus berubah seperti kesetiaan manusia pertama. Akibatnya, kita juga akan jatuh ke dalam dosa. Kita juga akan berani melanggar perintah Allah. Jadi, jangan lagi melihat dosa itu hanya pelanggaran umum, seperti mencuri, bertengkar, berdusta, berzina, membunuh. Jangan hanya melihat dosa hanya terbatas dengan perbuatan-perbuatan demikian. Sebagai orang percaya, kita harus melihat dosa itu lebih dalam lagi. Artinya, jika firman Allah mengajar kita untuk mengenakan pikiran Kristus, maka dalam menjalani kehidupan ini, pikiran kita harus selaras dengan pikiran Kristus Yesus. Jadi, apapun yang kita lakukan pasti selaras dengan kehendak Bapa di surga. Tetapi jika pikiran kita tidak selaras, ya hasilnya kita tidak segan silu melanggar perintah Allah. Bila kita melanggar perintah Allah, akibatnya adalah dosa. Berarti tidak layak di hadapan Allah. Dengan demikian, ya kita dapat menemukan dalam setiap hari hidup kita, begitu mudah kita jatuh dalam dosa. Seringkali pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Kristus Yesus. Sebab itu kita harus menjaga, harus berjuang untuk menjaga pikiran kita tetap bersih dengan baik. Pikiran yang tidak selaras dengan pikiran Kristus Yesus lebih cenderung sengaja untuk melakukan dosa. Meskipun orang percaya, akan tetap sengaja melakukan dosa di hadapan Allah. Orang yang demikian dikategorikan sebagai orang durhaka. Ibrani 10, 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya. Tiada diskon, tiada bertolak ansur pada masa itu dari Allah untuk orang durhaka. Orang durhaka pasti dibuang ke dalam kebinasaan kekal, yaitu dibuang ke dalam neraka. Ingatlah bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah
tidak dapat diubah. Setiap patah segala tulisan yang diilhamkan Allah pasti digenapi. Kita telah tahu bahwa kita telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kita tidak dibenarkan melakukan dosa lagi. Tetapi jika kita tetap memilih hidup sengaja melakukan dosa, ketika detik terakhir tiba dalam kehidupan kita, tiada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Kepastian akhir dari hidup kita adalah di kebinasaan kekal. Ya. Ingatlah bahwa Yesus sepanjang hidupnya di dunia ini hanya mengenakan pikirannya selaras dengan pikiran Bapa di surga. Dia tidak mau melukai dan mengecewakan hati Bapa di surga. Sebagai orang percaya, kita juga harus sama seperti Yesus, agar setiap yang kita lakukan selaras dengan kehendak kerjaan Allah. Selagi kita hidup di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh berjuang menjaga pikiran kita agar tetap bersih dan melakukan segala sesuatu sama seperti yang Yesus lakukan. Amin. Jangan lagi membiarkan pikiran kita diperdayakan dan disesatkan oleh iblis sehingga kita berani melanggar perintah Allah. Amin. Yang ketiga yang harus kita perjuangkan adalah berjuang hidup dipimpin Roh Kudus. Selama ini kita selalu mengaku diri sebagai anak Allah. Dasarnya adalah karena kita merasa diri telah menjadi orang percaya setelah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan jelas Paulus menyatakan ciri-ciri anak Allah yang sesungguhnya adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Jika kita mengaku diri anak Allah, seharusnya kita tunduk memberi diri berjuang untuk dipimpin Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Setiap orang yang tidak mau memberi diri sepenuhnya hidup dipimpin Roh Allah, ia bukan anak Allah. Meskipun dia mengaku bahwa ia adalah orang percaya. Sebab anak Allah adalah orang yang mau berjuang untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Kita telah sadar bahwa orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oleh itu kita harus belajar merendahkan diri untuk tunduk, memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Bukan tetap tunduk dengan kehendak sendiri, bukan terus tunduk kepada daging supaya hidup menuruti kedagingan. Ya. Roma 8 ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengerti bahwa perjuangan untuk hidup dipimpin Roh Kudus adalah panggilan kita. Untuk apa? Untuk memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berhutang. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, memang benar kita adalah orang berhutang. Bagaimana? Kita berhutang oleh pengorbanan Yesus di kayu salib.
Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, hidup yang penuh dosa. Kini di dalam Yesus kita telah menerima anugerah keselamatan yang tidak dapat kita bayar. Apalagi lagi untuk dibeli, mustahil. Maka kita berkewajiban membayar hutang dengan cara berjuang untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Mengapa kita harus berjuang untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Sebagai manusia kita memiliki kehendak bebas yang sering berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Ya, tidak mudah untuk menundukkan kehendak bebas yang telah menguasai tubuh kita. Tidak mudah bagi kita melepaskan diri dari cara hidup yang lama yang sudah begitu lama melekat di dalam diri kita. Kita sudah terbiasa hidup tanpa kualan menurut hawa nafsu. Ini merupakan pergumulan yang berat. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada pada diri kita selalu dipenuhi dengan berbagai keinginan yang penuh dengan keinginan daging. Ya, oleh itu kita harus berjuang untuk dipimpin Roh Kudus sampai detik terakhir untuk mematikan perbuatan tubuh kita. Maka kita akan hidup. Tetapi jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita untuk dipimpin olehnya. Tetapi jika kita berkeras hati menolak dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mundur. Bila Roh Kudus mundur, maka roh iblis kembali mengambil alih, berkuasa penuh atas hidup kita. Jadi dari itu mulailah kembali menjadi manusia yang terikat dengan dunia ini. Mulailah kembali menjadi hamba dosa. Maka segala yang keluar dari kehidupan adalah hal-hal duniawi, hal yang menyakiti hati Allah. Oleh itu kita harus komitmen. Ya, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, inilah komitmen kita agar kita benar-benar menjadi anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, menanggalkan semua cara hidup yang lama, lalu mengenakan cara hidup yang baru, memberi diri sepenuhnya berjuang untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Yang keempat yang harus kita perjuangkan adalah berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Saya percaya semua kita mendamaikan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Maka kita akan benar-benar mengarahkan fokus untuk sungguh-sungguh berjuang mengerti kehendak Allah. Jika kita sungguh-sungguh berjuang untuk mengerti kehendak Allah, sudah pasti doa dan permohonan kita akan seperti sama dengan doa dan permohonan pemazmur dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Apakah kita punya doa dan permohonan seperti ini? Ya, agar Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita, agar Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita,
agar Tuhan membawa kita berjalan dalam kebenaran-Nya, dan memohon agar Tuhan mengajari kita. Dan kerinduan kita adalah menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Kita lihat dan kita perhatikan doa permohonan orang percaya yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Doa permohonannya jauh sangat bedanya dengan doa orang percaya yang duniawi. Orang percaya yang benar-benar mengarahkan fokus hidupnya untuk sungguh-sungguh berjuang mengerti kehendak Allah, ini sama dengan berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan inilah yang melayakkan hidup kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengembalikan setiap manusia serupa dan segama Allah. Seperti pertama kali Allah menciptakan manusia. Seperti juga ayat yang baru kita baca tadi, di mana Yesus mengajar, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah kerinduan Allah Bapa bagi kita yang telah ditebus, yang telah menerima anugerah keselamatan. Jadi setelah kita mengerti, kita harus hidup sempurna sama seperti Bapa yang di surga, maka kita tidak akan mempersiakan sisa hidup kita di dunia ini. Kenapa? Dengan Bapa, hanya orang percaya yang melakukan kehendak Bapa di surga dapat masuk, diterima ke dalam kerajaan Allah. Dengan jelas firman Tuhan memperingatkan kita, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana orang yang masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana orang, ciri-ciri orang yang diterima ke dalam kerajaan surga? Ialah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa tidak cukup bagi kita hanya mengenai Yesus. Tidak cukup bagi kita hanya menjadi orang percaya tanpa melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus telah memberi contoh bagi kita semua. Pola hidup Yesus harus kita ikuti, karena pola hidup Yesuslah yang berkenan kepada Bapa di surga, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, hidup sebagai orang percaya tidak cukup hanya mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berpuas hati ya menjadi orang percaya. Yohanes memperingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba perhatikan diri kita, coba selidiki diri kita. Apakah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup? Setiap tindakan kita, setiap sikap kita, pikiran kita, hati kita. Tetapi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengerti kehendak Allah, arah hidupnya, fokus hidupnya, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Inilah yang memacu dirinya untuk terus berjuang sampai detik terakhir, mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa di surga. Amin. Kita harus mengerti bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu bukan hanya untuk menebus dosa kita.
Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada kita kebenaran yang datang dari Bapa, agar hidup kita melakukan kehendak Bapa. Dan semakin hari jika kita gaya hidup kita melakukan kehendak Bapa, setiap hari hidup kita akan diproses menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Jika kita tetap tinggal diam dalam kebenaran firman Tuhan, seperti yang Yesus ajarkan, gaya hidup kita adalah mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa yang di surga setiap hari. Amen. Yesus telah menyatakan pola hidup seperti yang Bapa di surga kehendaki bagi kita. Pola hidup Yesus ini harus kita kenakan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita mengenakan pola hidup Yesus ke dalam kehidupan kita setiap hari, maka hidup kita semakin disempurnakan sama seperti Bapa di surga. Ketika hidup kita semakin sempurna sama seperti Bapa di surga, kerajaan Allah dimuliakan. Amen. Di jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah mempelajari 4 hal yang harus kita perjuangkan sampai detik terakhir, ya, untuk mencapai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus berjuang menjaga hati tetap bersih. Dan yang kedua, berjuang menjaga pikiran tetap bersih. Ketiga, berjuang untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Dan yang terakhir yang harus kita perjuangkan adalah berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang yang berseru memanggil nama Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ia dipanggil sebagai orang percaya ataupun orang Kristen. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan, ternyata tidak cukup hanya berkata percaya kepada Tuhan atau berdoa memanggil nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, serta sudah melakukan banyak mukjizat. Karena yang menjadi ukurannya adalah apakah kita sudah benar-benar hidup berjuang sampai mencapai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Inilah persoalan serius yang perlu kita berikan perhatian ekstra, menyediakan waktu khusus supaya kita dapat memeriksa keadaan hidup kita, memeriksa pelayanan kita, memeriksa sikap hati kita, memeriksa setiap patah perkataan kita, memeriksa pikiran kita, memeriksa kereta kita. Apakah sudah berubah menjadi serupa dan segama Kristus Yesus atau belum? Hal itulah yang paling penting yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita kembali memeriksa seluruh gerak hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi serupa dan segama Kristus Yesus? Jika belum, marilah kita sama-sama berjuang, sungguh-sungguh berjuang sampai detik terakhir, ya, untuk mencapai menjadi serupa dan segama Kristus. Sebab itulah yang menjadi standar bagi setiap orang percaya yang akan diterima dalam kerajaan Allah. Amen. Demikian tadi khotbah yang telah disampaikan oleh pastor kita yang kita kasihi, yaitu Pastor Empawi Anabadi. Semoga kita semua sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita berdoa. Biar setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, dan setiap hati kita terangkat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada,
jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, menerima firman Tuhan hari ini. Saya percaya bukan kerana kebetulan, tapi kerana Roh Kudus yang berbicara secara khusus buat kita semua. Walau dimanapun kita berada, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Hidup memang sukar, hidup kita memang keras. Apalagi pada saat-saat ini umat Tuhan sedang ditampi. Segala sesuatu sedang digoncangkan, kata Alkitab. Tapi kita harus terus berjuang hingga detik terakhir. Mungkin hari-hari ini kita sedang berputus asa. Hari ini kita sedang menyalahkan semua orang. Hari-hari ini kita mulai tidak percayakan mukjizat. Tapi ingatlah, kita adalah pahlawan yang gagah berani, yang tak akan gentar dengan apapun, kerana tangan Tuhan memegang tangan kita dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Kita tidak mudah putus asa dalam perjuangan. Kita terus berjuang hingga detik yang terakhir. Kita dapat terus berjuang dan berkata, terima kasih Tuhan kerana Engkau menguatkan kami. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa. Bapa, kami tidak mahu punya keputusasaan di dalam hidup kami. Kami tidak mau berasa takut dalam perjuangan kami. Tapi jika kami khawatir, kami mahu letakkan kekhawatiran kami pada kaki salib-Mu. Perjuangan kami tidak akan sia-sia kerana kami tahu bahawa Allah turut bekerja dalam segala perkara sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu persatu umat-Mu Engkau tolong, Engkau jamah Tuhan, arahkan kami kepada kehendak Engkau. Terima kasih kerana telah menebus kami, membayar hutang kami. Kami berdoa buat pastor kami agar Engkau memberkatinya dan keluarganya, baik dari segi kesihatan, ekonomi maupun hubungan sesama kami, agar dia terus menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, Bapa, janji-Mu ya dan amin. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dengan iman kami katakan, oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan, firman yang Kau taruhkan, yang telah disampaikan oleh pastor kami, biarlah termaterai dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati negara kami Malaysia, damai sejahtera ke atas Malaysia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Demikian tadi khotbah kita pada hari ini. Berjumpa lagi pada minggu yang akan datang.